Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Segalanya terlihat telah berakhir. Di langit alam dewa, suasana dipenuhi keputusasaan. Rong Nianbing dan 7 dewa elemen memandang ke arah kastil kuno dengan mata yang meredup. Dalam hati mereka muncul perasaan yang sama. Sebuah era telah berakhir. Masa kejayaan dewa laut seolah benar-benar telah runtuh. Banyak dewa mulai menerima kenyataan pahit tersebut. Mereka merasa perkataan dewa penghancur mungkin memang benar, di mana keseimbangan dunia para dewa telah berubah selamanya. Di tengah kekacauan tersebut, dewa emosi memeluk erat Dewi Kupu-Kupu. Cahaya di matanya hampir padam. Dia telah bertarung dengan seluruh kekuatan yang dimiliki dan telah mempertaruhkan segalanya. Namun pada saat ini, keberaniannya seakan hampir hilang. Bukan karena Yuho takut pada musuhnya, melainkan karena dia tidak lagi memiliki keberanian untuk kehilangan orang yang dia cintai. Saat keputusasaan hampir menelan segalanya, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Suara tersebut membuat Dewi Kupu-Kupu perlahan membuka matanya. Dalam keadaan yang masih lemah, dia membalas suara tersebut dan memanggil ibunya dengan suara lirih. Panggilan sederhana itu justru mengguncang hati dewa emosi. Dia telah memahami banyak hal tentang hukum langit dan bumi. Dari perubahan energi di sekitarnya, dia merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Perasaan itu sangat jelas, sesuatu sedang lahir ke dunia. Mata dewa emosi yang semula redup kembali bersinar. Tanpa sadar, dia menoleh ke satu arah tertentu. Bahkan Dewi Kupu-Kupu mengikuti arah pandangannya, menatap kastil kuno di tengah tanah terlarang para dewa, di mana perubahan yang aneh itu berasal dari kastil tersebut. Bukan hanya mereka yang merasakannya, Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur yang sebelumnya tenggelam dalam perasaan, tiba-tiba mengangkat kepala secara bersamaan. Pandangan mereka juga tertuju pada kastil yang sama. Di mata Dewi Kehidupan terlihat sedikit kekecewaan, seolah dia sudah memperkirakan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Tapi sebaliknya, di mata merah Dewa Penghancur justru terlihat keterkejutan. Dia tidak memahami perubahan tersebut. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan, apakah masih ada sesuatu di dunia ini yang mampu mengubah keadaan yang sudah terlihat pasti? Tiba-tiba, suara tangisan keras menggema di seluruh alam dewa. Suara itu terdengar 3 kali berturut-turut, nyaring seperti lonceng pagi dan genderang malam yang mengguncang jiwa. Setiap dewa mendengarnya dengan jelas, bukan hanya suara yang terdengar, tetapi juga gelombang energi. Energi tersebut begitu murni dan penuh kehidupan, di mana hal ini menjadi tanda sebuah kelahiran anak seorang dewa. Tangisan bayi tersebut begitu kuat hingga terasa menggema di hati semua dewa. Aura kehidupannya sangat murni, seolah membawa harapan baru bagi dunia yang hampir runtuh. Di antara para dewa, Tang Wutong tiba-tiba tersadar sepenuhnya. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya dipenuhi air mata. Dia menyadari ibunya baru saja melahirkan.
dan kelahiran itu pasti akan membawa perubahan yang tak terduga bagi seluruh alam dewa. Di saat yang sama, sebuah kisah lama seakan muncul kembali dalam aliran ingatan dunia. Kisah itu berasal dari makhluk kecil di sebuah hutan besar yang disebut hutan Stardo. Makhluk tersebut adalah seekor kelinci kecil bernama Siowo. Dia berasal dari ras kelinci tulang lunak, binatang roh yang tidak terlalu kuat dibandingkan banyak binatang roh lain di hutan tersebut. Namun hidupnya tidak pernah terlalu sulit. Pasalnya dia memiliki seorang ibu yang sangat kuat. Ibunya pernah menjalani kehidupan yang penuh bahaya. Sejak muda, dia harus terus menghindari predator dan musuh alami. Dengan keberuntungan dan kehati-hatian, dia berhasil bertahan hidup hingga kultivasinya mencapai puluhan ribu tahun. Meski sudah sangat kuat, ibunya tetap berhati-hati. Dia hanya tinggal di wilayah campuran hutan Stardo dan tidak pernah berani memasuki wilayah inti. Ketika mencapai usia 50.000 tahun, ibunya bertemu dengan ayah Siowo. Ayahnya adalah kelinci yang sombong namun kuat. Ayahnya memiliki ambisi besar dan ingin memasuki wilayah inti hutan Stardo. Meskipun ibunya menentang keputusan tersebut, namun ayahnya tetap pergi. Dan sejak saat itulah, ayah Siowo tidak pernah kembali. Kepergian tersebut jelas meninggalkan kesedihan mendalam bagi ibu dan anaknya. Siowo bahkan beberapa kali melihat ibunya menangis secara diam-diam, bahkan hingga kehilangan selera makan terhadap makanan favoritnya alias wortel. Sejak saat itu, Siowo berjanji tidak akan mengikuti jejak ayahnya. Dia akan tetap tinggal bersama ibunya dan hidup dengan hati-hati. Hari-hari mereka kemudian dipenuhi kedamaian sederhana di hutan. Siowo tumbuh dengan bahagia di bawah perlindungan ibunya. Dalam kehidupannya, dia juga bertemu dua sahabat unik alias Daming dan Erming. Daming pada dasarnya adalah makhluk dari ras ular piton banteng biru yang sangat kuat. Sedangkan Erming adalah kera Titan yang memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun berasal dari ras berbeda, keduanya menjadi saudara, pasalnya pernah saling menyelamatkan dalam masa sulit. Meski tubuh Siowo jauh lebih kecil dibandingkan dua temannya yang tumbuh sangat cepat, persahabatan mereka tetap kuat. Bahkan Erming pernah bersumpah dia akan melindungi Siowo dengan nyawanya sendiri. Bagi Siowo, masa kecil itu dipenuhi kebahagiaan sederhana, tawa, dan persahabatan, dan kenangan itu seperti tangisan bayi yang baru lahir di alam dewa, membawa kembali harapan tentang kehidupan baru yang akan mengubah takdir banyak dunia. Singkatnya, waktu terus berlalu di hutan Stardo. Hari demi hari kehidupan berjalan tenang, namun semua makhluk di dalamnya terus tumbuh dan berubah. Siowo perlahan tumbuh dewasa bersama dua sahabatnya. Sementara Daming dan Erming berkembang dengan sangat cepat dan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Suatu hari, Daming dan Erming menyampaikan keputusan penting. Mereka merasa sudah waktunya untuk pergi ke wilayah inti, tempat tinggal para binatang roh yang benar-benar kuat. Bagi mereka, tempat itu adalah dunia yang seharusnya mereka masuki. Mereka juga mengajak Siowo untuk ikut dengan keyakinan mereka dapat melindunginya. Namun Siowo tidak bisa menerima ajakan tersebut. Dia tidak sanggup meninggalkan ibunya. Sejak lama, dia telah berjanji tidak akan pergi ke wilayah inti, sehingga dia memilih tetap tinggal di wilayah campuran hutan bersama ibunya. Setelah beberapa waktu, Daming dan Erming akhirnya pergi. Kepergian mereka membuat Siowo sangat sedih dan khawatir. Dia takut kejadian yang sama seperti ayahnya akan terulang. Ketakutan itu membuatnya menangis cukup lama. Sampai suatu hari, Siowo melihat makhluk aneh di hutan. Makhluk itu berjalan dengan dua kaki dan mengenakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa benda itu disebut pakaian dan hanya dimiliki oleh manusia. Ibunya juga menjelaskan sesuatu yang membuat Siowo ketakutan.
di mana aura yang dimiliki manusia berasal dari membunuh binatang roh seperti mereka. Di benua Dolo, manusia adalah makhluk yang paling berbahaya. Mereka memburu binatang roh untuk mendapatkan cincin roh demi meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja, ibunya juga mengatakan, dunia manusia sangat luas dan penuh hal-hal yang tidak dimiliki oleh binatang roh. Manusia telah menguasai hampir seluruh benua, dan dunia mereka penuh dengan hal-hal aneh serta menarik. Tidak lama kemudian, sekelompok manusia memasuki wilayah inti hutan Stardo. Beberapa hari setelah itu, hanya satu orang yang kembali keluar. Dia adalah seorang wanita yang terluka parah dan hampir mati. Saat ibunya pergi mencari makanan, Xiaowu yang penasaran mendekati wanita tersebut. Dia melihat wanita tersebut dalam keadaan sangat menyedihkan, dengan tatapan hampir mati. Pada awalnya, Xiaowu merasa takut, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Dia mencoba membantu dengan memberikan beberapa tanaman obat yang biasa digunakan oleh binatang roh. Setelah memakan tanaman itu, kondisi wanita tersebut perlahan membaik. Ketika ibunya kembali, mereka awalnya berniat pergi. Namun wanita itu menunjukkan sikap yang baik dan memohon bantuan mereka. Hingga akhirnya, Ibu Xiaowu setuju untuk membantu merawat luka wanita tersebut. Selama waktu itu juga, Xiaowu belajar sesuatu yang sangat menarik. Dia mulai mempelajari bahasa manusia dari wanita tersebut. Dari wanita itu juga, Xiaowu mulai mendengar banyak cerita tentang dunia manusia. Dunia itu ternyata sangat berwarna dan penuh hal menarik. Kisah-kisah itu membuat Xiaowu semakin penasaran dan mulai menyadari tidak semua manusia jahat seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Ibunya juga belajar bahasa manusia. Bahkan dengan menggunakan kekuatan rohnya, dia dapat meniru bentuk manusia. Dari wanita itu juga, mereka mengetahui sebuah fakta, di mana binatang roh yang berkultivasi selama 100.000 tahun bisa berubah menjadi manusia. Pengetahuan tersebut membuat Xiaowu sangat bersemangat. Dia membayangkan suatu hari nanti bisa mencapai kultivasi 100.000 tahun dan berubah menjadi manusia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah luka wanita tersebut sembuh, dia akhirnya pergi meninggalkan hutan. Xiaowu merasa sedih karena tidak ada lagi yang menceritakan kisah dunia manusia kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Daming dan Erming kembali. Kedua sahabatnya menceritakan pengalaman mereka di wilayah inti hutan yang dipenuhi makhluk kuat. Namun Xiaowu tidak terlalu tertarik mendengarnya. Dia hanya berharap mereka tetap tinggal bersamanya. Tapi sayangnya setelah beberapa hari bersama, Daming dan Erming justru kembali pergi ke wilayah inti. Ibunya kemudian menjelaskan sesuatu yang serius dan mengatakan, manusia sangat berbahaya. Wanita yang pernah mereka bantu kemungkinan saja kembali bersama pemburu lain. Untuk menghindari bahaya tersebut, mereka akhirnya pindah ke tempat lain yang lebih jauh dari manusia. Tetapi mereka tetap tidak memasuki wilayah inti, tetap tinggal di tempat yang lebih terpencil. Meskipun demikian, kehidupan Xiaowu terasa berbeda. Tanpa teman-temannya dan tanpa cerita tentang dunia luar, dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, disebut sebagai kebosanan. Waktu terus berlalu. Suatu hari, Xiaowu merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah terbuka, dan energi alam di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya. Ibunya menjelaskan, Xiaowu telah mencapai kultivasi 10.000 tahun. Pada tingkat itu, hampir tidak ada musuh alami yang dapat mengancamnya di wilayah campuran hutan. Ibunya juga mulai mengajarkan banyak hal tentang kultivasi, di mana setiap binatang roh akan menghadapi bencana setiap 10.000 tahun. Jika mereka tidak mampu bertahan, mereka akan mati. Jika berhasil melewatinya, mereka dapat hidup 10.000 tahun lagi. Ada satu cara lain untuk menghindari bencana, yaitu dengan berubah menjadi manusia.
Namun pilihan itu sangat berbahaya. Pasalnya kultivasi harus dimulai kembali dari awal. Dan jika manusia mengetahui identitas mereka, mereka akan diburu. Suatu hari ibunya pergi dan hanya meninggalkan pesan dalam bahasa manusia yang mengatakan dia pergi untuk mencari ayahnya. Kepergian itu membuat Xiaowu sangat ketakutan. Dia menangis lama, berharap ibunya akan kembali. Namun ibunya tidak pernah kembali. Sampai akhirnya, Xiaowu memutuskan untuk mencari ibunya. Dia memasuki wilayah inti hutan Stardo yang penuh bahaya. Di sana, para binatang roh yang kuat menyerangnya tanpa ragu. Xiaowu bahkan hampir terbunuh oleh seekor beruang raksasa yang sangat kuat. Tapi untungnya, Daming dan Erming muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Daming dan Erming kemudian merawatnya, serta berjanji akan selalu melindunginya. Namun bagi Xiaowu, hutan itu tidak lagi terasa seperti rumah. Sampai akhirnya, Xiaowu membuat keputusan besar. Dia tidak ingin tetap menjadi kelinci. Dia ingin pergi ke dunia manusia dan melihat dunia yang selama ini membuatnya penasaran. Dengan tekad tersebut, Xiaowu mulai berjalan menuju dunia manusia. Bertahun-tahun kemudian, perjalanan Xiaowu membawanya bertemu seseorang yang mengubah hidupnya. Orang itu adalah Tang San, seorang manusia yang kelak menjadi suaminya. Tang San kemudian mencapai puncak kekuatan manusia, bahkan melampaui batas, menjadi pewaris kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura, lalu naik ke alam dewa sebagai penguasa tertinggi alam dewa. Bagi Xiaowu, setelah kehilangan kedua orang tuanya, Tang San adalah orang yang memberinya kembali rumah dan kehangatan keluarga. Dia menemaninya melewati semua kultivasi, hingga akhirnya mereka berdiri bersama di puncak alam dewa. Singkatnya di alam dewa, kebahagiaan memenuhi ruangan kastil ketika Tang San dengan lembut memeluk Xiaowu. Wajahnya dipenuhi senyum hangat, mencerminkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam setelah perjuangan panjang yang mereka lalui bersama. Di pelukannya terdapat seorang bayi kecil. Bayi itu masih sangat mungil, namun dari tubuhnya memancar aroma yang sangat unik dan menenangkan. Aroma itu terasa segar, seolah-olah membawa nafas kehidupan paling murni dari kelahiran baru. Siapapun yang merasakannya bisa merasakan kehangatan dan harapan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada dasarnya, saat proses kelahiran terjadi, Xiaowu sempat mengalami kilasan kenangan, ingatan tentang kehidupannya di benua dahulu. Dia teringat masa kecilnya sebagai binatang roh di hutan Stardo, perjalanan panjangnya memasuki dunia manusia, serta semua peristiwa yang akhirnya mempertemukannya dengan Tang San. Saat ini setelah semua perjalanan tersebut, mereka akhirnya memiliki seorang anak laki-laki. Pada saat ini, Xiaowu memandang bayi itu dengan penuh kasih. Walau wajahnya masih seperti bayi pada umumnya, namun bagi Xiaowu, kehadiran anak itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Dia sudah memiliki seorang putri sebelumnya, sehingga kehadiran seorang putra membuat hatinya terasa lengkap. Tang San juga menatap bayi itu dengan mata lembut. Bagi pasangan yang telah melewati begitu banyak penderitaan dan pengorbanan, kelahiran anak terasa seperti hadiah dari takdir. Mereka kemudian memutuskan nama untuk bayi tersebut. Sejak lama mereka telah sepakat bahwa jika memiliki anak laki-laki, anak tersebut akan diberi nama Tang Wulin. Nama itu menggabungkan nama keluarga Tang dari Tang San dan sebuah makna khusus. Nama itu juga bukan hanya sekedar nama, tetapi juga simbol harapan. Harapan bahwa anak mereka akan tumbuh kuat, menjalani jalannya sendiri, dan mungkin suatu hari menghadapi dunia yang luas seperti yang pernah dilakukan kedua orang tuanya. Singkatnya, setelah menyerahkan bayi itu ke pelukan Xiaowu, Tang San dengan lembut mengelus kepala kecil putranya. Gerakannya penuh kelembutan seorang ayah yang baru saja melihat anaknya untuk pertama kali. Kemudian Tang San menundukkan kepalanya dan mencium kening bayi itu dengan sangat lembut. Dalam hatinya,
Dia menyadari bahwa kelahiran anaknya bukan hanya akhir dari sebuah perjalanan panjang, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru, di mana sebuah masa depan yang besar sedang menunggu untuk dimulai. Nah guys, kira-kira seperti itulah pembahasan alur cerita versi novel spoiler Solen 2,5 ya guys ya. Dan di bagian 20 kali ini kita udah sampai di chapter 69 ya guys ya. Dan kurang lebih 31 chapter lagi season 2,5-nya habis ya guys ya. Dan untuk kedepannya kita stop dulu bahas versi novel Donghua Solen ya guys ya. Kita fokus ke versi Donghua Solen 2-nya. Soalnya versi Donghuanya juga masih cukup panjang. Kalau langsung bahas Solen season 3, ya campur aduk nggak karuan ya guys ya. Atau kalian mau dibuatin channel khusus spoiler Solen? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si kedua sekte undur diri dulu. See you and bye. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.